Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan studi materi SKID, MTS, dan MA. Kajian buku-buku SKI kelas 7 dan kelas 10 membandingkan isi dua buku tersebut. Yang pertama SKI kelas 7 bab 1, kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Yang pertama ada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam yaitu kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa, dan Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Qusah yang melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Pada masa dahulu itu disebut dengan masa jahiliyah, yaitu bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Kedua, kecenderungan yang kuat menggunakan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter mereka terkikis oleh kejahilian yang mereka alami. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikahi dan menceraikan semaunya. Adapun misi dakwah
Nabi Muhammad SAW di Mekah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriyah 610 Masehi ketika usia beliau genap. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu yang pertama untuk mengajarkan ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, yang ketiga menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang keempat merubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang kelima mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Adapun Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW ialah karena ketakutan kehilangan kekuasaan, yang kedua hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Di dalam dakwah Nabi, beliau mendapatkan tantangan dan rintangan yang begitu besar. Yang adapun tantangan dan rintangan tersebut yaitu penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Yang kedua yaitu penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Rasulullah. Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempar batu. Tidak puas, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga, bujukan harta dan kedudukan dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta dan janji berapapun Nabi meminta akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya dengan menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam, namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Selanjutnya memujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan. Di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk di kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi melalui firman. Namun Nabi menolak melalui firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-3. Memujuk dan memprovokasi Abu Thalib, tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadap kegagalan. Maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi agar memerintahkan Nabi berhenti untuk berdakwah. Dalam kesuksesan Nabi Muhammad dan berdakwah yaitu beliau memiliki modal yang sangat kuat. Yang pertama yaitu kesabaran, yang kedua kegigihan dan keuletan, yang ketiga berakidah yang benar dan kuat, yang keempat akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran.
Yang kelima, kesetaraan derajat. Untuk poin yang ketiga yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dalam pola dakwah Nabi Muhammad, beliau menggunakan dakwah siriyah ataupun yang disebut dengan dakwah rahasia. Dalam dakwah ini ada beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin istri Nabi SAW, Zaid bin Harisah bin Syahril, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq. Dan untuk beberapa sahabat yang masuk Islam yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zuriyan dan Talhah bin Ubaidillah At-Timi. Yang kedua yaitu dengan dakwah jahar. Ketika perintah Nabi terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Yang ketiga yaitu dengan cara hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Yang selanjutnya misi ke Taif. Adapun beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif antara lain yaitu Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Di Taif dan ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuasaan besar yang mendukung dakwah Nabi. Jarak Taif tidak jauh dari Mekah sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Bab 2 yaitu kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Kondisi masyarakat Madinah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Penduduk kota Yatsrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yatsrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yatsrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Mereka datang ke Yatsrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai 135. Agama Yahudi ini dianut oleh beberapa suku-suku antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, Bani Quraidillah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi SAW.
Akibat menentang Islam, Nabi Muhammad mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada bulan Rajab tahun ke-7 sebelum hijrah, di tengah malam 11 pria dan 4 wanita sahabat Rasulullah meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi. Mereka menaiki 2 perahu di pelabuhan Suwaibah menuju ke sebuah negeri untuk menghindari fitnah dan penyiksaan kafir Quraisy. Setelah mengarungi Laut Merah, 15 sahabat Rasulullah itu sampai di Habasyah alias ataupun Abyssinia, sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Para sahabat hijrah ke Habasyah atas saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu dipimpin seorang raja bernama Najasyi. Di sana mereka disambut dengan penuh keramahan dan persahabatan. Setelah 3 bulan menetap di Ethiopia dengan nyaman, mereka pulang kembali ke Mekah. Namun kondisi Mekah belum aman. Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk kembali ke Ethiopia untuk yang kedua kalinya pada gelombang kedua. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri dari perpindahan tempat. Seseorang dikatakan hijrah ketika telah memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua, ada sesuatu yang dituju. Pola dakwah Nabi SAW di Makkah, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mus'ab bin Umair adalah dai pertama di sejarah Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang pemuda ganteng dan necis. Namun sesudah memeluk Islam, ia berubah sekali. Ia mengenai jubah usang. Rasulullah bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian tinggallah semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Ada suatu peristiwa yang dihadapi ketika berdakwah di Madinah. Ketika ia sedang menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang, tiba-tiba diserang Usaid bin Hudlair, kepada kepala suku kabilah Abdul Ash'al di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan menyatakan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyeleweng kan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelumnya. Dengan keislaman mereka ini, penduduk kota Madinah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Adapun langkah-langkah Nabi Muhammad di Madinah, yaitu dengan salah satunya membangun masjid. Kedua, mempersaudarakan kaum muslimin, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah,
Dan poin selanjutnya yaitu respon terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini terjadi yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Kondak, dan perjanjian Hudaibiyah, Fathu Mekah ataupun penaklukan kota Mekah, Haji Wada atau Haji Pamitan, yang ketiga yaitu bab 3 Khulafaur Rasyidin cermin akhlak Rasulullah. Siapa sajakah Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin yaitu empat sahabat Nabi. Adapun sejarah Khulafaur Rasyidin yaitu setelah sakit dalam beberapa minggu, Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di Madinah. Persiapan pemakamannya dihambat oleh Umar yang melarang siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ia berkeras bahwa Nabi tidaklah wafat melainkan sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Abu Bakar yang kebetulan sedang berada di luar Madinah demi mendengar kabar itu lantas bergegas kembali. Ia menjumpai Umar sedang menahan muslim yang lain dan lantas mengatakan, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah selalu hidup dan tak pernah mati." Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti ataupun penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah setelah wafat dan bukan sebagai nabi dan rasul. Masa Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah seperti hadis Nabi Muhammad tentang sebaik-baiknya zaman. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Poin B yaitu model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan langsung bagaimana memilih kepemimpinan setelah beliau meninggal. Secara tidak langsung Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan pemimpin. Sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih kepemimpinan. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Prestasi yang diperoleh oleh Khalifah Abu Bakar yaitu memerangi kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran,
perluasan wilayah Islam, dan selanjutnya ada prestasi Khalifah Umar bin Khattab, yaitu perluasan daerah Islam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, menetapkan kalender Hijriyah. Prestasi Utsman bin Affan, kodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut, perluasan wilayah Islam. Prestasi Ali bin Abi Thalib, mengganti penjabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara Baitul Mal, mengajukan bidang ilmu bahasa, bidang pembangunan. Bab 4 yaitu dinasti Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Sejarah Khalifah dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman Jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam pada Fathul Mekkah memasuki tahun ke-40 Hijriyah. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Profil kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Manaf. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, salah seorang gubernur. Ia seorang yang pemberani dan dermawan. Ia menikah dengan seorang wanita solehah dari kaum Quraisy, keturunan Umar bin Khattab, bernama Ummu Hashim binti Hashim bin Umar bin Khattab. Abdul Aziz merupakan seorang ulama yang soleh. Beliau adalah murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad. Ibunya Ummu Hashim, Laila binti Hashim bin Umar bin Khattab. Bapaknya Laila merupakan anak Umar bin Khattab. Ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar. Umar bin Abdul Aziz lahir di tahun 61 Hijriah di Madinah. Di Madinah. Ia memiliki 4 saudara kandung, yaitu Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan Hashim. Ibu mereka adalah Laila binti Hashim bin Umar bin Khattab, dan 6 saudara lain ibunya, yaitu Al-Asbaq, Hasyahal, Syuhail, Ummu Hakam, Zaban, dan Ummul Banin. Istrinya adalah wanita yang salehah dari kalangan kerajaan Bani Umayyah. Ia merupakan putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berdasarkan wasiat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ke-7 dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah ke-7 khalifah pada usia 37 tahun setelah wafat Sulaiman bin Abdul Malik. Bab 5 perkembangan kebudayaan Islam dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan.
Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain yaitu administrasi pemerintah, yang kedua bidang sosial kemasyarakatan, yang ketiga bidang seni budaya, yang keempat bidang ekonomi, pendidikan, bidang politik dan militer. Yang B yaitu para tokoh dan perannya pada dinasti Umayyah. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapatkan sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam seperti Imam Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim, Abu Daud dengan kitab Sunan Abu Daud, An-Nasai dengan kitab Sunan An-Nasai, At-Tirmidzi dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Yang pertama yaitu ada bidang ilmu hadis. Yang kedua yaitu ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu bahasa dan sastra, ilmu sejarah dan geografi, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Baik, di sini sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang SKI kelas 10. Bab pertama, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul. Antara lain, di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Yang kedua yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari makan untuk hewan ternaknya. Kemudian yang bab kedua yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, hijrah ke Habsyi. Yang keempat, Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang keenam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kedelapan, Tansil dan hikmah Isra Mi'raj. Dan yang terakhir yaitu perbandingan kerasulan Muhammad dengan rasul sebelumnya. Bab ketiga yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Yang pertama ada faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua ada substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang ketiga ada kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah.
Yang keempat, ada tanggapan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu perkembangan Islam sepeninggalan Rasulullah SAW. Kemudian bab 4 yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Dan yang kelima ada strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ada kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua kebijakan dan strategi Umar bin Khattab, yang ketiga ada kebijakan dan strategi Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya membahas tentang membandingkan dua isi buku tersebut, yaitu di dalam buku tersebut terdapat banyak pengetahuan tentang kehidupan dan perkembangan dalam Islam yang sama-sama banyak manfaatnya untuk pendidikan. Di antara perbedaannya yaitu dalam buku semester 7 menjelaskan bagaimana perkembangan peradaban dari masa ke masa dalam pemerintahan Nabi Muhammad. Di buku kelas 10 menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad dan sikap serta kepribadian beliau dalam masa mengembangkan agama Islam. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diaplikasikan adalah metode ceramah dan demonstrasi, atau secara teori kita kenal dengan expository. Melihat bahwa SKI adalah mata pelajaran yang harus menjabarkan secara tegas, maka berceramah ini akan menjadi alternatif atau metode yang cocok disampaikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu ada soal ujian. Soal ujian di sini kami mengambil beberapa contoh soal, yaitu yang satu, bagaimana kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. 2. Jelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. 3. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. 5. Apa saja perkembangan dakwah Rasulullah pada periode Mekah. 6. Baiklah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kita bahas pada forum diskusi. Bila ada yang ingin menanyakan atau ingin menanggapi tentang makalah kami persilahkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.